Video Pembelajaran Muhammad Riziad Ramadi Micro Teasing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semuanya? Sakit, Pak. Aduh, yang belakang kok sakit? Hati, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh disiapkan oleh ketua kelasnya, Alex. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mungkin bisa langsung dibacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen pertama ya. Boleh, Pak. Jadi, Hadir, Pak. Kang Syukur, Hadir, Pak. Reza, Habib, Hadir, Pak. Alex. Siap, Pak. Mungkin yang lain kemana nih semuanya? Tahu, Pak. Sakit, Oh, Pak. kita nggak ada apa sih orang itu ya. Nggak ada surat, Pak. Oh, ya udah nanti dilanjut orang ya. Oke, siap, Pak. Oke, baik, kita akan mulai pembelajaran. Mungkin kita sebelum pembelajaran ada apa ya? Mau berikan kata motivasi gitu ya? Nggak usah ya? Nggak usah ya. Nggak usah, Pak. Udah termotivasi, Pak. Soalnya. Baik, pembelajaran ini kita dengan judul analisis data kompleks dan dekomposisi. Mungkin ada yang tahu Pak? Apa itu data kompleks? Apa itu dekomposisi? Mungkin ada yang tahu Pak? Apa itu data kompleks sama dekomposisi? Nggak tahu, Nggak Pak. Jadi tahunya apa? Nggak tahu, Oh, Pak. belajar dari malam ya. Pak. Baik, sebelum itu kita mulai dengan macam-macam metode pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Ada tuh nggak wawancara apa? Ini mengajukan pertanyaan, Pak. Bagus, kamu A. Yang lain? Memberikan ide, Pak. Kamu B. Wawancara, Pak. Wawancara? Wawancara. Ya itu wawancaranya. Dari pengertian gitu. Menanyakan orang, Pak. Baik, kamu A juga. Yang di belakang B ya. Itu, Pak. Saya, Pak. Ah, Bapak. Wawancara. Observasi ada nggak? Apa beda sama wawancara? Beda, Pak. Beda, Pak. Apa bedanya? Observasi itu memantau atau melihat kondisi sekolah, Pak. Bagus. Apa, Pak? Pergi perbaiki. Kuesioner ada yang tahu nggak? Kalau, Pak, Indah pada dia loh, permen 1. nggak mau lah. Boleh. Ada yang tahu nggak? Kuesioner kayak memberi apa, Pak? Suatu pertanyaan di dalam bentuk kertas. Bagus. Alhamdulillah. Masih Pak. Yang lain nggak ngerti mungkin ah. Baik. Wawancara yang pernah kita tahu itu merupakan adalah hasil dari tanya jawab orang per orang gitu. Nah, observasi itu hasil pengamatan langsung. Dan yang terakhir kuesioner adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang untuk mendapatkan data. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang data kompleks. Sebelum masuk ke ini, ada yang tahu Pak pengertian dari data? Ada yang tahu? Kumpulan dokumen. Lain? Baik. Kumpulan informasi, Pak. Di sini kita akan bagi data, analisis, dan informasi. Pembelajaran ini tidak jauh dari 3 materi ini. Pertama ada analisis, ada data, dan informasi. Nah, yang dimaksud analisis tersebut adalah, ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Perbandingan. Baik, kita akan mulai tentang pengertian dari data kompleks. Data kompleks adalah jenis data yang memiliki karakteristik yang lebih rumit atau tingkat kedalaman yang lebih tinggi. Mungkin dari pengertian ini saya bisa ambil singkat. Data kompleks itu merupakan data yang variabelnya bisa diberikan.
mahasiswa. Di data mahasiswa itu ada nama, name, dan alamat. Mungkin itu pengertian singkatnya. Nah, kita tidak akan lepas pembelajaran dari analisis data itu ada dari 3 materi ini. Yang pertama ada analisis data dan informasi. Analisis adalah meneliti. Meneliti boleh tak? Boleh. Data merupakan kumpulan fakta. Dan informasi adalah hasil dari data fakta. Mungkin mudahnya begitu ya. Nah, dapat disimpulkan ini merupakan dari meneliti fakta-fakta untuk menghasilkan suatu manfaat yang penting. Nah, begitulah pengertian dari analisis tersebut. Mungkin kita lanjut dengan data kompleks ya. Nah, ini singkatnya data kompleks merupakan data yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Seperti yang kita tadi di data mahasiswa tersebut ada nama, ada name yang tidak bisa dipisah. Karena kalau dipisah bisa amburadul data itu. Nah, baik, contoh data kompleks. Di sini saya buatlah ada nama siswa gitu. Umumnya pada siswa itu memiliki apa saja? Ada yang tahu? Nama, lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Nah, baik, singkatnya kita analogikan merupakan dari profil dari siswa tersebut ada nama, NIM, tempat tinggal, alamat, dan lain-lain. Mungkin kita lanjut ke contoh data kompleks. Di sini kita bisa lihat contoh data kompleks itu ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, boleh dilihat dulu, mungkin pengertiannya gimana? Ada yang tahu? Dilihat dulu, pahamin. Kalau ada apa nanti boleh bertanya. Jenis siapa Pak? Apa? Hah? Ada NSB. Itu nama. Nama itu ada NIM, nama dan alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, inilah merupakan contoh data kompleks. Data yang ada variabel itu terikat. Variabel itu tahu nggak di mana? NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Itulah merupakan variabel saling terikat. Nah, kita akan bahas dekomposisi sedikit. Dekomposisi ini merupakan adalah pemecahan dari data kompleks. Mungkin data yang sudah ada kita pecah lagi gitu. Ada yang bagian variabel tadi kita bagi lagi menjadi lebih kecil untuk mendapatkan informasi yang penting. Sini saya buat contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari dekomposisi dari data kompleks. Boleh dilihat dulu sebentar apa yang ada yang mungkin kalian pahami gitu. Nanti saya suruh ambil satu kesimpulan ya. Acak gitu. Beberapa menit. Baik, ini merupakan fungsi dari dekomposisi tersebut. Yang pertama ada menyederhanakan data, mengidentifikasi pola, analisis yang lebih mendalam, optimasi dan prediksi. Dalam praktiknya, metode dekomposisi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang dihadapi dengan tujuan analisisnya. Tujuan utama dari dekomposisi adalah membuat data yang awalnya kompleks menjadi lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. Nah, seperti data kompleks tadi kita sudah lihat ada NIM, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Nah, tujuan dari dekomposisi tersebut adalah memecah data kompleks tersebut. Ada NIM, nama sama NIM, nama ada sama alamat tempat lahir, alamat tinggal, nama, dan seterusnya. Mungkin sebelum saya tutup pembelajaran ini, mungkin ada nggak yang mau ngambil satu kesimpulan apa itu data kompleks dan dekomposisi? Boleh satu orang saya pilih. Alex gimana? Gak apa-apa. Nanti biar dijelaskan lagi. Jadi data kompleks itu merupakan sebuah data yang perlu dipecahkan atau masih secara umum. Sedangkan kalau untuk data dekomposisi itu adalah sebuah data yang sudah dipecahkan secara kompleks secara terperinci. Boleh kita dulu. Nah, sebelum saya tutup, ada yang belum ngerti lagi tentang data kompleks sama dekomposisi? Seperti itu ya semua ya. Nah, baik, sebelum saya akhiri dari pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita menyerap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran yang kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam